Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Villa Malari. Pada sesi ini, saya ingin sharing bagaimana belajar bahasa Inggris dengan mudah, cepat, dan menyenangkan. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Many students are having trouble to increase their vocabulary. That means they are having trouble in their English development too, because vocabulary is the most important thing in learning English. So increasing your vocabulary must be as important thing as learning is grammar. So how to increase your vocabulary? Many students usually try to memorize them all, but if you do that, you will be crazy in a minute, because there are more than 60,000 English words to memorize. No, you can't do that. Learning English just like Indonesian. Learning anytime you have. Anyway, it's still difficult because English is not our language. That's why. So I will give you an easier way to learn. First, read English book, stories, notes, anything. Then write every new word you can find. Spend a little time to read it again and again. Only 10 minutes before you go to bed. And then 2, try to say those words English correctly, then spell it fast and clear. Pretend that you're talking to someone you like Gavin, Madonna, James Bond, or anybody. It's the easiest way to memorize. Never say I'm ashamed because you aren't in your bedroom alone. Number 3, sing a song. Sing a song is a unique way to learning English fast. Usually children never have any trouble in that, so try to sing a song in English correctly. Start with an easy song that you like most, like Ensemble Melody, More Than Words, or any other song you like, then translate and find the beauty of that song. Jangan heran dengan penjelasan yang saya sampaikan tadi. Pada dasarnya kata-kata tersebut bukan saya yang buat atau berasal dari saya. Kata-kata tersebut berasal dari majalah Hello yang saya ambil pada tahun 2002. Yang pada saat itu saya tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali. I cannot speak English at all at that time. So how to learn English? Okay? Banyak dari kita untuk bisa atau dapat berbahasa Inggris, menghafalkan kata demi kata atau mengumpulkan kosakata. 1 hari 5, hari berikutnya 5, hari berikutnya 5, dan seterusnya. Metode tersebut bagi saya adalah hal yang sangat membosankan. Saya mencobanya pada awal-awal saya belajar bahasa Inggris dan sangat sulit ternyata. Ternyata pada tahun 2002 saya mendapatkan informasi tentang bagaimana otak kita bekerja. Jadi sebelum kita belajar bahasa Inggris, kita harus paham bagaimana otak kita bekerja. Mengingat ada kaitannya dengan 8 prinsip memori yang kadang-kadang kita abaikan atau kita tidak gunakan di dalam belajar bahasa Inggris. Ada 8 prinsip memori yang harus kita ketahui sebelum kita belajar bahasa Inggris. Oke? Saya akan memberikan analogi mengingat dalam kehidupan sehari-hari. Sadar atau tidak sadar, kita pernah menyampaikan mungkin alasan keterlambatan kepada pimpinan kita, dan pada saat itu kita tidak membawa catatan untuk mengingat, tetapi kita bisa menjelaskan kejadian sedetail-detailnya. Pada saat kita melihat kejadian kecelakaan antara mobil yang satu dan mobil yang lain, kemudian diserempet ya, di sampingnya ada terserempet motor dengan ibu yang sedang memanggul anaknya atau dan lain sebagainya, kita dapat mengingat secara detail apa kejadian yang terjadi saat itu. Kenapa bisa begitu? Karena sadar tidak sadar kita telah melibatkan emosional di dalam mengingat kejadian tersebut. Sesuatu yang bersifat emosional sangat mudah untuk dapat kita ingat. Oleh sebab itu di dalam belajar bahasa Inggris kita harus paham benar tentang 8 prinsip memori. 8 prinsip memori itu yang pertama yang perlu kita ketahui adalah imajinasi. Okay, imagination. In order to memorize something, you have to use your imagination. You have to create good imagination.
to memorize or memorize information, okay? And then association. What does it mean? Association means if you memorize some word, for example, you have to make associate with others you familiar with. I'll give an example. Spears yang artinya tombak. Kalau kita menulis spears artinya tombak, mungkin kita mudah untuk melupakannya. Tetapi ketika kita memasukkan unsur Britney Spears yang sedang memegang tombak sambil menari-menari, kita akan dengan mudah mengingat Spears, artis Spears itu sendiri. Itulah yang saya analogikan sebagai asosiasi. Kemudian yang ketiga adalah faktor outstanding atau hal-hal yang luar biasa. Di dalam kehidupan kita sangat mudah mengingat hal-hal yang luar biasa. Suatu kejadian yang melibatkan emosi kita. Mungkin kita pernah menjadi juara menari, atau kita pernah menjadi juara pidato bahasa Inggris, atau kita pernah gagal sekalipun dalam bercinta dan lain-lain. Hal-hal yang luar biasa ini sangat mempengaruhi otak kita dan mudah untuk kita mengingatnya. Yang kemudian adalah rhythm. Apa yang dimaksudkan rhythm? Rhythm di sini adalah irama. Makanya saya sangat yakin kenapa sampai sekarang lagu Bintang Kecil, lagu Pelangi-Pelangi tidak mudah untuk kita lupakan. Bahkan mungkin tidak mungkin kita untuk lupakan karena ada irama yang sangat membantu kita untuk mengingat hal tersebut. Untuk mengingat bahasa Inggris pun seperti itu. Apabila kita belajar dengan menyanyikan sebuah lagu dan kita paham artinya, kita akan mudah mengucapkan dengan pronunciation yang benar. Karena di sini ada proses imitate atau proses meniru. I'll give you an example. John Legend. My hands underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. You're crazy, I'm out of my mind. Okay, easy to memorize. Okay, that is we call it rhythm. Atau mungkin lagu Bon Jovi. I went to see the preacher to teach me how to pray, and then he looked at me and smiled. Then the preacher turned away. He said, if you want to tell him something, you and God fold your hand, say with your heart, soul, and believe it, and say amen. Dengan meniru pronunciation bahasa Inggris kita atau accent kita semakin baik, grammar kita sudah tentu pasti benar karena yang kita tiru adalah Bon Jovi, dan itu yang dikatakan oleh faktor rhythm. Yang kelima adalah color. Mengapa sekarang kita sulit mengingat? Karena kita tetap mempertahankan budaya menulis dengan pulpen warna hitam dan buku berwarna putih tanpa ada hiasan yang berwarna-warni, sehingga otak tidak bisa melihat hal-hal yang kontras di dalam catatan kita, sehingga warna sangat dibutuhkan dalam proses mengingat. Yang keenam adalah joke. Kita tidak bisa memungkiri bahwa hal-hal yang lucu atau hal yang menggembirakan sangat mudah diingat. Seperti contohnya cerita Mob yang sudah mungkin bertahun-tahun lamanya, kadang-kadang masih kita ingat karena mungkin sangat mempengaruhi emosional kita pada saat itu. Kemudian yang terakhir adalah overview. Yang ketujuh adalah overview. Overview ibaratnya kita menyelesaikan sebuah permainan puzzle. Kita harus dapat memahami gambar apa yang akan kita buat sebelum kita menyusun puzzle tersebut. You have to know the whole picture first. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah 5 sense. 5 sense ketika kita melihat kalimat atau suatu lirik, kita gunakan seluruh emosi dan gestur kita, itu yang dikatakan 5 sense. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside the door. I had to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morning, the taxi's waiting, blowing the storm. Already I'm so lonesome, I want to die. So kiss me and smile for me, tell me that you wait for me. Hold me like you never let me go, cause I'm leaving on the jet plane, don't know when I'll be back again. Okay, that is the song from the title is Living on a Jet Plane. Okay, by using your gesture, you can memorize easily. That is the 8th principle of memory, guys. I hope through this short presentation, you got a clear picture of 8 presentation. Thank you very much for your watching. We meet again in another session. Thank you very much.